waktu berangkat ke sekolah tadi itu dengan perasaan yang senang atau mungkin ada beban pikiran mau ke sekolah dan sampai di sekolah ya, perasaannya itu tidak bahagia ya ketika berangkat ke sekolah. Ada nggak perasaannya seperti itu? Oke ya, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan ke depan. Ya, Farel ya. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Farel ya. Ini hadir semua ya. Ada nggak temannya yang tidak hadir? Hadir semua, bagus ya. Sebelum kita belajar ya, Pak Guru mau mengajak dulu kalian untuk menenangkan pikirannya. Pak Guru mengajak kalian untuk mengembalikan fokus agar supaya nanti pada kegiatan belajar kalian dapat mengikuti pelajaran yang baik ya. Nah, kita akan melakukan teknik stop namanya ya. Teknik stop itu dari tarik nafas dalam-dalam, kemudian setelah itu nafasnya dihembuskan kembali. Seperti itu kita ulang-ulang. Nanti kita akan mengulangnya sebanyak 5 kali ya. Nanti Pak Guru yang akan memberi aba-aba. Nah, ini untuk menenangkan pikiran kalian, untuk memberi fokus kalian kembali supaya nanti belajarnya lebih bagus. Oke, semuanya pada posisi duduk yang benar ya. Kakinya di lantai semua, tangannya diletakkan di paha ya, seperti ini. Jadi kita sama-sama ya, Pak Guru juga dengan kalian kita sama-sama akan melakukan teknik stop ini untuk menenangkan dan memberi fokus kepada pikiran kita. Oke, Pak Guru mulai ya. Semuanya tarik nafas. Perasaannya, rasakan apa yang kamu rasakan di setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kalian. Dan tarik yang kembali.
perasaannya. Rasakan apa yang kamu rasakan di setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kalian. Nah, setelah tadi kalian ya melakukan teknik yang namanya dari stop ya untuk mengembalikan kesadaran diri kalian, sekarang kita mulai belajar. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang yang pertama ya, tujuan belajar kita pada pagi hari ini yang pertama. Setelah nanti kalian menonton tayangan video tentang tarian daerah, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu tarian daerah dan tarian kreasi, kemudian dapat mendemonstrasikannya. Tujuan yang kedua, setelah nanti kalian berdiskusi bersama dengan temannya, kalian dapat mengidentifikasikan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian mempresentasikannya. Tujuan yang kedua ya, jadi mengidentifikasi kemudian mempresentasikan. Dan tujuan yang ketiga, kalian dapat menuliskan. Menuliskan apa ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ketiga tujuan itulah yang akan kita harapkan bersama dipahami pada proses pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelumnya Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya, video tentang tarian daerah. Silakan kalian tonton dulu ya videonya ya. Setelah kalian menonton tadi ya, sudah menonton semua kan tayangannya? Itu tarian apa itu? Ada yang tahu nggak? Ya, tadi ya. Oke. Nah setelah kalian menonton tayangan video, nah sekarang kalian bentuk kelompok diskusi ya. Jadi ini menjadi kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Jadi Pak Guru membagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok diskusi ini adalah nantinya yang akan didiskusikan adalah tentang ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Jadi silakan kalian saling bertanya, silakan kalian saling berdiskusi, menanyakan temannya atau hal-hal yang kamu rasakan. Jadi itu yang didiskusikan. Nanti setelah kalian berdiskusi, salah satu orang temannya nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi ada yang mempresentasikan hasil diskusi.
kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya atau hasil diskusinya. Oke, kelompoknya siapa yang mau maju dulu? Oh iya, kelompoknya Para ya. Silakan Rel. Presentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan. Ciri masa pubertas bagi anak laki-laki yaitu tumbuh kumis, janggut, dan jambang. Yang kedua, suara menjadi besar hingga tumbuh jabun. Yang kedua, ciri masa pubertas bagi anak perempuan yaitu hidung membesar, suara menjadi melengking, payudara. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompoknya Para. Nah, baik anak-anak. Setelah kalian belajar ya, melakukan proses belajar pada pagi hari ini, sekarang kita mau menenangkan kembali perasaan kita. Kita akan melakukan teknik untuk mengenali perasaan diri kita, ya. Nah, nanti Pak Guru akan bertanya pada kalian, ya, apa yang kalian rasakan pada saat proses pembelajaran tadi? Apakah ada yang merasa lesu, ada yang merasa capek, ada yang merasa lelah, ada yang merasa semangat, ada yang merasa bergairah, ya? Jadi hal-hal yang kamu rasakan pada proses pembelajaran tadi itu untuk mengenali perasaan diri kalian agar supaya ketika kalian mengenali perasaan diri kalian itu kalian juga turut bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi rasa empati kalian itu akan muncul, rasa empati kalian itu akan tumbuh di dalam diri kalian. Jadi dengan mengenali perasaan diri kita, maka kita pun juga akan mengenali perasaan orang lain. Jadi ketika kalian berdiskusi tadi kan, kalian saling bertanya, kalian saling mengenali temannya, jadi bagaimana kondisi perasaan teman pada saat kalian berdiskusi, apakah ada teman yang mau diajak berdiskusi, atau ada teman yang tidak mau melakukan diskusi. Jadi hal-hal seperti itulah yang dirasakan oleh teman dan juga dirasakan oleh kalian. Nah, jadi untuk mengenali perasaan diri kalian, Guru mau menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama Pak Guru nanya sama Farel ya. Nah, Farel, kira-kira apa yang kamu rasakan tadi pada saat kalian melakukan proses pembelajaran? Biasa saja ya, biasa saja. Terus ada nggak teman yang mau diajak tadi berdiskusi? Atau ada teman yang tidak mau diajak berdiskusi? Ada ya, ada juga yang tidak mau diajak berdiskusi ya. Oke, nah kalau Wati apa yang kamu rasakan ketika proses belajar tadi? Ya, bagaimana dengan teman yang lain kalau berdiskusi tadi? Kami juga mau berdiskusi. Iya, mau ya. Nah, kalau Sarah apa yang dirasakan tadi pada saat proses pembelajaran tadi? Ya, biasa saja ya. Tapi pada saat kamu berdiskusi, bagaimana respon teman-teman yang diajak berdiskusi? Mau berdiskusi? Atau ada yang tidak mau berdiskusi? Iya, bagus ya. Itu yang kalian rasakan. Jadi perasaan-perasaan seperti itulah juga timbul juga atau dirasakan juga oleh orang lain atau oleh teman-teman. Ya, kan masalah. Ya. Setelah saya melaksanakan RPP yang telah saya buat, di mana di dalam RPP berdiferensiasi yang telah saya praktekkan di dalam kelas kepada murid saya. Di dalam RPP itu terdapat kompetensi sosial emosional. Saya meletakkan dua kompetensi di dalam RPP saya. Yang pertama yaitu
kompetensi berkesadaran diri, di mana saya menggunakan teknik stop. Jadi teknik itu saya letakkan di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya mengajak murid saya untuk melakukan teknik stop, yaitu mengembalikan fokus dan kesadaran diri mereka. Mengapa saya melakukan itu? Yaitu dengan tujuan agar supaya fokus dan pemikiran murid saya pada saat nanti mengikuti proses belajar itu dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang tenang, dan dalam kondisi yang baik. Jadi saya sengaja meletakkan teknik itu di awal untuk memperoleh sebuah ketenangan pada pemikiran murid saya nanti pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu baru kemudian saya masuk pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti itu saya memulainya dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, maka saya membuka proses belajar itu dengan menayangkan sebuah tayangan video yang berisi tarian tradisional. Dengan maksud dan tujuan setelah anak-anak menonton tayangan itu, mereka dapat menjelaskan tentang jenis tarian dan kemudian dapat mendemonstrasikannya secara berkelompok. Nah, setelah itu saya membentuk diskusi kelompok. Jadi saya membagi murid saya menjadi 3 kelompok diskusi masa pubertas. Nah, setelah itu maka dalam proses selanjutnya yaitu murid saya beri kesempatan untuk menampilkan tugas mereka. Di antaranya adalah dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dalam bentuk presentasi. Nah, setelah itu di akhir pembelajaran saya kembali lagi menerapkan kompetensi sosial emosional, di mana kompetensi yang kedua ini saya mengambil teknik mengenal perasaan diri dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan atau menimbulkan rasa empati mereka. Jadi yang saya buat adalah menanyakan kepada murid saya tentang apa yang mereka rasakan dalam proses pembelajaran yang mereka sudah laksanakan. Jadi dengan jawaban-jawaban itu saya dapat mengenal apa yang dirasakan oleh murid saya. Jadi itulah dua teknik yang saya gunakan dalam RPP yang saya buat. Terima kasih. Sekian.